teman-teman, sudah siap belajar? Kita mulai yuk! COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Penyakit ini kemudian menyebar. Dalam sebuah konferensi pers di Jenewa tanggal 11 Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia menetapkan wabah corona atau COVID-19 sebagai pandemi karena wabah virus tersebut telah menyebar semakin luas ke seluruh dunia. Di negara kita, yakni Indonesia, sebagai respon atas pandemi COVID-19 ini, terdapat beberapa peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterapkan. Seperti yang kita tahu, yakni wajib menggunakan masker, adanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, social distancing, dan menganjurkan kita untuk di rumah aja. Nah, semua aturan ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Berbicara tentang virus, tahukah kalian ternyata bukan corona loh yang pertama kali diidentifikasi sebagai virus. Nah, kita akan bersama-sama mempelajari dan memahami tentang virus di topik ini ya, yakni topik virus. Ada 6 jernih yang harus kalian selesaikan untuk memahami virus di topik ini. Kira-kira apa saja ya yang akan kita pelajari di setiap jernihnya? Jadi penasaran kan? Oke, untuk mengenal virus, kita harus tahu dulu apa sih virus itu dan bagaimana ya karakteristiknya. Virus itu makhluk hidup atau bukan sih? Semua pertanyaan tadi bisa kita temukan jawabannya di jernih pertama, yakni jernih apa itu virus. Nah, di jernih ini kalian juga akan tahu virus yang diidentifikasi pertama kali dalam sejarah penemuan virus. Selanjutnya jernih kedua, yakni jernih struktur virus. Virus yang satu dan lainnya tentunya memiliki struktur dan bentuk yang berbeda-beda. Contohnya saja virus corona. Dinamakan corona karena penampilan virus ini seperti memiliki mahkota. Wah, jadi penasaran ya, struktur apa saja sih yang dimiliki virus? Nah, di jernih ini kalian akan dapatkan jawaban serta pembahasannya. Lanjut ke jernih ketiga, yakni jernih replikasi virus. Untuk dapat bereplikasi atau memperbanyak diri, virus memerlukan inang. Tapi, kenapa ya virus memerlukan inang? Bisa tidak kalau replikasi virus berlangsung di luar tubuh inang? Dan bagaimana sebenarnya mekanisme replikasi pada virus? Nah, di jernih ini semua pertanyaan tadi dapat terjawab ya. Jernih berikutnya adalah pengelompokan virus. Nah, tahukah kalian bahwa jumlah virus di dunia ini sudah mencapai 10 pangkat 31. Wah, banyak banget kan? Nah, untuk memudahkan dalam memahaminya, virus dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan dasar klasifikasi tertentu. Salah satu contohnya adalah sistem klasifikasi Baltimore. Dalam sistem ini, virus dikelompokkan berdasarkan materi genetik, jumlah rantai, serta cara replikasinya. Nah, virus corona termasuk ke dalam kelas 4 loh. Wah, kira-kira ada berapa kelas ya pengelompokan virus dalam klasifikasi Baltimore? Lalu, bagaimana dengan sistem pengelompokan virus lainnya? Nah, selengkapnya bisa kalian pelajari di jernih ini ya. Lanjut nih, ke jernih berikutnya. Jernih kelima, yakni jernih peranan virus. Meskipun dari asal katanya virus itu berarti racun, dan kebanyakan virus dapat menyebabkan penyakit, baik pada hewan, tumbuhan, bahkan manusia,
ternyata ada juga peran menguntungkan dari virus, seperti pembasmi hama serangga. Bahkan ada virus yang dimanfaatkan dalam pengobatan kanker, karena virus tersebut hanya menyerang dan menginfeksi sel kanker saja. Wah, virus apa yaitu? Peran merugikan maupun menguntungkan dari virus dapat ditemui di jernih peranan virus. Kemudian ke jernih terakhir dari topik virus, yaitu jernih partikel subvirus. Jadi, ada partikel yang lebih sederhana dari virus, namun bisa menginfeksi makhluk hidup, layaknya virus. Salah satu contohnya adalah prion, penyebab penyakit sapi gila. Partikel subvirus lainnya dapat kalian pelajari dan pahami di jernih terakhir, yakni jernih partikel subvirus. Wah, melihat gambaran jernihnya udah seru ya. Jadi gak sabar nih mau belajar virus. Tapi kenapa sih kita harus belajar virus? Oke, jadi tujuan belajar virus adalah pertama, untuk menganalisis struktur virus serta cara replikasinya. Kemudian, menganalisis peranan virus dalam aspek kesehatan masyarakat, serta mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari virus yang menyebabkan penyakit dan virus merugikan lainnya. Sip deh, semangat ya menyelesaikan setiap misi dalam setiap jernihnya. Selamat belajar dan semangat belajar! Dadah! Kasihan sekali kalian tembakau-tembakauku tercinta. Mengapa warna kalian bisa jadi seperti ini? Seharusnya kalian tuh hijau dan juga permukaannya pun mulus karena sudah kurawat setiap hari. Tapi mengapa bisa jadi seperti ini? Mengapa bisa ada bercak-bercaknya? Kasihan. Oh, tidak. Kasihan sekali kalian tembakau-tembakauku tercinta. Mengapa warna kalian bisa jadi seperti ini? Seharusnya kalian tuh hijau dan juga permukaannya pun mulus karena sudah kurawat setiap hari. Tapi mengapa bisa jadi seperti ini? Mengapa bisa ada bercak-bercaknya? Mengapa bisa jadi seperti ini? Itulah salah satu reaksi petani tembakau yang mengetahui kondisi tembakaunya terserang penyakit mosaik. Penyakit mosaik ditandai dengan munculnya bercak-bercak pada daun tanaman tembakau. Penyakit mosaik pada tembakau disebabkan oleh suatu agen kecil, tapi bukan bakteri. Siapakah penyebabnya? Kita telusuri lebih lanjut yuk! Hai teman-teman, sudah siap belajar? Kita mulai yuk! Tanaman herba dengan nama ilmiah Nicotiana tabacum ini memang sering dimanfaatkan daunnya sebagai bahan utama pembuatan rokok. Tapi, tahukah kalian jika dulu tembakau ini pernah dimanfaatkan untuk mengobati berbagai macam penyakit? Hanya saja, sekarang tembakau sudah tidak lagi digunakan dalam dunia medis ya. Ini karena pada tahun 1828 diketahui bahwa daun tanaman tembakau mengandung alkaloid atau senyawa kimia berbahaya yang kita kenal sebagai nikotin. Nikotin inilah yang menyebabkan seorang perokok menjadi sangat ketagihan dan sulit untuk berhenti merokok. Berbicara soal tembakau, ternyata penelitian tentang penyakit mosaik pada tanaman tembakau menjadi titik awal kita bisa mengenal suatu agen biologi kecil yang sangat unik. Berikut sejarahnya. Cerita berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1883. Saat itu, Meyer melaporkan bahwa penyakit mosaik yang menyerang tanaman tembakau dapat ditularkan dengan cara mengoleskan getah
atau ekstrak cair tanaman yang terinfeksi ke tanaman yang sehat. Setelah melakukan berkali-kali penelusuran, Meyer ternyata belum mampu mengidentifikasi penyebab penyakit mosaik tersebut. Karena itu, ia kemudian berpendapat bahwa kemungkinan penyakit mosaik ini disebabkan oleh bakteri yang berukuran sangat kecil, hingga tidak dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Hipotesis Meyer ini kemudian diuji oleh seorang ahli biologi dari Rusia bernama Dmitry Ivanovsky pada tahun 1892. Ivanovsky menggunakan lilin penyaring untuk menyaring ekstrak tanaman tembakau yang terinfeksi penyakit mosaik. Lilin penyaring tersebut didesain untuk menghilangkan segala macam bakteri yang terkandung dalam suatu bahan atau ekstrak. Akan tetapi, hasilnya ekstrak tersebut tetap dapat menginfeksi tanaman yang sehat. Meskipun demikian, Ivanovsky masih berpendapat bahwa bakterilah yang menyebabkan penyakit mosaik. Hanya saja, mungkin karena ukurannya yang terlalu kecil, bakteri tersebut tetap dapat melewati penyaring. Atau kemungkinan kedua adalah bakteri penyebab penyakit mosaik ini dapat menghasilkan racun yang masih tertinggal di dalam ekstrak tembakau meski telah dilakukan penyaringan. Kemungkinan kedua itu selanjutnya diuji oleh seorang peneliti dari Belanda bernama Martinus Beijering pada tahun 1897. Beijering melakukan sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa suatu agen di dalam getah atau ekstrak tembakau hasil penyaringan tersebut dapat memperbanyak diri atau bereplikasi di dalam inang yang diinfeksi. Akan tetapi, sifat agen tersebut berbeda dengan bakteri yang umum digunakan di dalam laboratorium. Karena agen ini tidak dapat dikembangbiakan dalam suatu media kultur layaknya bakteri. Beijering kemudian berpendapat bahwa agen tersebut mungkin lebih sederhana dan lebih kecil dari bakteri. Beijering menyebut agen tersebut sebagai cairan yang menular, dan kemudian diperkenalkan kembali sebagai virus, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti racun cair. Selanjutnya pada tahun 1935, seorang peneliti bernama Wendell Stanley berhasil mengkristalisasi agen atau partikel penyebab penyakit mosaik pada tembakau. Namun, belum mengetahui secara pasti bentuk 3 dimensi dari partikel ini. Temuan Wendell Stanley inilah yang menjadi awal divisualisasikannya agen penyebab penyakit mosaik. Hingga kemudian pada tahun 1953, seorang fisikawan, Rosalind Franklin, mulai melakukan X-ray terhadap agen penyebab penyakit mosaik ini pertama kali. Dan selang 5 tahun kemudian, agen tersebut berhasil divisualisasikan secara 3 dimensi. Partikel atau agen ini memiliki bentuk helikal panjang, yang kini kita kenal sebagai Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Begitulah awal mula bagaimana virus dapat teridentifikasi. Ternyata penyakit mosaik pada tembakau itu disebabkan oleh suatu partikel yang kita sebut sebagai virus. Dan virus yang teridentifikasi pertama kali adalah Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Wah, panjang juga ya cerita mengenai sejarah pengidentifikasian virus pertama kali. Sekarang, coba deh jawab pertanyaan berikut ini. Ilmuwan yang berhasil mengkristalisasi TMV pertama kali adalah A. Adolf Meyer, B. Wendell Stanley. Jawabannya B ya. TMV dapat diidentifikasi melalui sejumlah penelitian yang dilakukan oleh Adolf Meyer,
Dmitri Ivanovsky, Martinus Beijering, sampai berhasil dikristalisasi oleh Wendell Stanley dan divisualisasikan oleh Rosalind Franklin. Tapi kalian penasaran nggak sih? Sebenarnya apa sih virus itu? Temukan di video selanjutnya ya. Dah! Hai teman-teman, sudah siap belajar? Kita mulai yuk! Loh, kok lahirnya gini? Virus! Nggak virus corona, nggak virus komputer, semuanya merusak. Virus, sebenarnya kamu tuh apa sih? Guys, kita tahu ya, virus corona penyebab COVID-19 yang sedang mewabah dan telah menjadi pandemi, kini sedang menjadi buah bibir orang banyak, serta menjadi fokus setiap negara untuk melawannya. Tapi, virus itu apa ya sebenarnya? Oke, dalam sejarah pengidentifikasian virus, Beijering memperkenalkan istilah virus pertama kali, yang diambil dari bahasa Latin yang artinya adalah racun. Ini karena virus yang diidentifikasi menjadi agen infeksi penyebab penyakit mosaik pada tembakau. Beberapa bakteri juga disebut sebagai agen infeksi. Lalu, kenapa virus tidak disebut sebagai bakteri? Eits, masih ingat kan kalau virus ternyata nggak bisa dikembangbiakan dalam media pertumbuhan bakteri. Selain itu, virus punya karakteristik yang berbeda dari bakteri. Dan dengan mengenali karakter virus, kita akan tahu loh virus itu sebenarnya apa. Nah guys, makhluk hidup itu tersusun oleh unit terkecil bernama sel. Baik bakteri yang berukuran kecil sampai paus yang besar di lautan, tubuhnya sama-sama tersusun oleh sel. Hanya saja, bakteri tersusun oleh sel tunggal, sementara paus tersusun oleh banyak sel. Oke, bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Ada sel bakteri dan juga sel hewan. Ternyata, meskipun sel itu merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup, sel juga tersusun oleh beberapa komponen. Di antaranya seperti membran sel yang tersusun atas 2 lapis lemak dan protein. Kemudian sitoplasma, ribosom untuk membentuk protein, dan juga ada inti sel. Di dalam inti sel mengandung materi genetik yang tersusun oleh asam nukleat berupa DNA dan RNA. Nah, di bakteri, selnya tersusun atas struktur yang lebih sederhana, karena tidak memiliki inti sel. Meskipun demikian, sel bakteri tetap memiliki kedua materi genetik, berupa DNA dan RNA. Nah, selain itu, dalam sel tersusun oleh senyawa kompleks, seperti karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Lalu, bagaimana dengan virus? Oke, coba kita bandingkan. Ternyata, komponen-komponen dasar pada sel tadi tidak dimiliki oleh virus. Komponen pada virus jauh lebih sederhana. Di virus, yang dapat kita temui hanya materi genetik yang tersusun atas asam nukleat. Tapi, bedanya dengan sel, pada virus hanya berupa DNA saja atau RNA saja. Tidak keduanya seperti yang ada pada sel. Dan materi genetik virus diselubungi oleh protein.
Dari sini dapat kita simpulkan nih, bahwa virus tidak tersusun oleh sel. Dan virus tidak dapat disebut sebagai sel. Sehingga virus dapat disebut sebagai partikel aseluler. Karena virus itu bukan sel atau merupakan partikel aseluler, makanya nih, untuk menjalankan misinya, virus itu memerlukan sel. Misinya apa emang? Misinya diantaranya adalah memperbanyak diri melalui replikasi atau membuat replika-replika virus yang baru. Nah, replikasi virus itu hanya bisa dilakukan di dalam sel inang yang spesifik atau khusus. Sehingga virus bisa kita sebut sebagai parasit. Parasit merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut agen yang memanfaatkan nutrisi, komponen-komponen sel, hasil metabolisme, dan energi dari tubuh inang atau organisme yang ditumpanginya untuk digunakan dalam melakukan aktivitas maupun menyelesaikan siklus hidupnya. Virus termasuk parasit yang sangat bergantung pada sel inangnya. Jadi, kalau nggak ada di tubuh inangnya, virus tidak akan mampu berkembang biak atau memperbanyak diri melalui replikasi. Nah, parasit seperti ini disebut sebagai parasit obligat atau parasit yang mutlak butuh sel inang. Wah, sekarang kita semakin mengenal virus ya guys. Oke, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Virus tidak tersusun oleh membran sel, sitoplasma, inti sel, serta komponen sel lainnya. Karakteristik virus berdasarkan pernyataan tersebut adalah A. Virus partikel aseluler. B. Virus parasit obligat. Jawabannya A ya. Dari dua karakteristik virus yang telah kita kenali, bisa kita simpulkan nih, bahwa virus merupakan partikel aseluler yang bisa meminjam kehidupan sel inang, atau sebagai parasit obligat. Tapi kok virus bisa berkembang biak? Bukannya itu termasuk ciri makhluk hidup? Jadi, virus itu makhluk hidup atau bukan ya? Jawabannya bisa kalian temukan di video berikutnya ya. Dah!